Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aziz Rizaldi dari Universitas Negeri Surabaya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan secara singkat tentang sejarah internet. Sebelum kita membahas mengenai sejarah internet, mari kita perlu mendefinisikan apa itu internet. Menurut KPPI, internet itu adalah jaringan komunikasi elektronik yang menghubungkan jaringan komputer dan fasilitas komputer yang terorganisasi di seluruh dunia melalui telepon atau satelit. Cara paling sederhana untuk menjelaskan internet adalah dengan menyebutnya jaringan dari jaringan. Koneksi jaringan komputer di seluruh dunia menjadi satu kesatuan, sehingga dapat berkomunikasi dan bertukar informasi. Dalam hal ini, kita tidak membicarakan mengenai satu komputer besar, melainkan banyak komputer yang terhubung dengan bersama. Contohnya, ketika kita menghubungi penyedia layanan internet seperti IndiHome, BizNet, MyRepublic, MNC Play, First Media, dan lain sebagainya, pada dasarnya kita sedang menghubungkan komputer kita ke jaringan. Jika kita berada di kampus, kita terhubung ke internet melalui jaringan kampus yang kemudian terhubung ke jaringan internet yang lebih besar. Oke, lanjut kita menuju ke sejarah internet. Peluncuran satelit Sputnik oleh Uni Soviet mendorong Departemen Pertahanan Amerika Serikat untuk mempertimbangkan cara-cara agar informasi masih dapat disebarluaskan bahkan setelah serangan nuklir. Akhirnya ini mengarahkan pada pembentukan ARPANET, jaringan yang akhirnya berkembang menjadi apa yang sekarang kita kenal sebagai internet. ARPANET sukses besar, tapi penggunanya terbatas dan secara eksklusif digunakan oleh ilmuwan militer dan staf universitas. Kemudian internet dimulai pada tahun 1960 sebagai cara bagi peneliti pemerintah untuk berbagi informasi. Komputer di tahun 60-an berukuran besar dan tidak bergerak, dan memanfaatkan informasi yang disimpan dalam suatu komputer. Seseorang harus pergi ke lokasi komputer atau memiliki kaset komputer magnetik yang dikirim melalui sistem pos konvensional. Kita lanjut ke hidup dan mati ARPANET. Presiden Eisenhower membentuk ARPA pada tahun 1958, menyatukan beberapa pemikir ilmiah terbaik. Tujuan mereka adalah membantu teknologi militer Amerika tetap berada di depan musuh-musuhnya dan mencegah kejutan seperti peluncuran satelit Sputnik 1 terjadi lagi. Di antara proyek ARPA yang adalah tugasnya yaitu menguji kelayakan jaringan dalam komputer skala besar. Kemudian ada Lawrence Roberts yang bertanggung jawab untuk mengembangkan jaringan komputer di ARPA, bekerja dengan ilmuwan Leonard Kleinrock. Roberts adalah orang pertama yang menghubungkan dua komputer. Ketika jaringan paket switching pertama dikembangkan pada tahun 1969, Kleinrock berhasil menggunakannya untuk mengirim pesan ke situs lain dan jaringan ARPA atau ARPANET pun lahir. Setelah ARPANET aktif dan berjalan dengan cepat berkembang pada tahun 1973, 30 institusi akademik militer dan penelitian telah bergabung dengan jaringan, menghubungkan lokasi termasuk Hawaii, Norwegia, dan Inggris. Seiring pertumbuhan ARPANET, seperangkat aturan untuk menangani paket data perlu diterapkan. Lalu kemudian pada tahun 1974, ilmuwan komputer Bob Kahn dan Finn Cerf menemukan metode baru yang disebut protokol kontrol transmisi atau yang bisa kita kenal sebagai TCP/IP, yang pada dasarnya memungkinkan komputer berbicara dalam bahasa yang sama. Setelah pengenalan TCP/IP, ARPANET dengan cepat berkembang menjadi jaringan interkoneksi global atau kita sebut dengan internet. Lalu 1 Januari 1983 dianggap sebagai hari lahir resmi internet. Sebelum ini, berbagai jaringan komputer tidak memiliki cara standar untuk berkomunikasi satu sama lain. Lalu sebuah protokol komunikasi baru didirikan yang disebut TCP/IP, yang memungkinkan berbagai jenis komputer di jaringan berbeda untuk dapat berkomunikasi satu sama lain. ARPANET dan jaringan data pertahanan secara resmi berubah menjadi standar TCP/IP pada tanggal 1 Januari 1983, yang kemudian ARPANET dinonaktifkan pada tahun 1990. Maka lahirlah internet seperti kita kenal sekarang yang dapat dihubungkan dengan bahasa universal.
Sekian penjelasan singkat saya mengenai sejarah internet. Terima kasih bagi yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.